Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up, juga bergabung dengan saya Wiki Adrian. Ya, betul sekali. Di Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai belanja stok warung atau toko lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rian Manafe, adalah CEO dan juga co-founder dari Dagangan Indonesia. Apa kabar Mas Rian? Baik, terima kasih sudah diundang lagi di sini. Baik, terima kasih sudah kembali bergabung di Creative. Kalau bicara mengenai pertumbuhan retail skala mikro di Indonesia, belakangan seperti apa? Apalagi masuk tahun politik nih, potensinya akan seberapa besar growth-nya, Mas Rian? Ya kalau kita bicara retail, saya rasa kasat mata ya. Kita lihat hampir tiap ganggang, hampir tiap jalan itu yang namanya toko retail modern tuh makin menjamur. Trennya bergeser. Kalau zaman dulu waktu saya kecil, orang tua lebih suka ke pusat perbelanjaan yang besar, sekali belanja itu banyak-banyak. Kalau sekarang lebih suka belanjanya sedikit-sedikit di tempat yang kecil. Jadi itu nunjukin secara jelas bahwa retail memang meningkat. Hanya fenomena toko retail modern ini kan hanya di kota ya Mas ya. Kalau kita lihat Indonesia ini 70% lebih, ada 150 juta lebih rakyatnya tinggal di luar kota besar yang masih bergantung sama warung tradisional. Dan saya rasa ini yang patut menjadi perhatian. Karena sampai hari ini warung tradisional itu masih kesulitan. Yang ada di daerah-daerah, yang ada di desa-desa, kalau mau dapat supply itu harus ke kota dulu. Harus jalan 10-20 km dan kebanyakan kan nggak punya mobil ya. Jadi harus sewa atau harus pakai motor terus bawa bondotan di belakang. So kalau saya step back lagi melangkah ke pertanyaan Mas Wiki tadi, potensinya besar banget. Betul, apalagi tahun politik, hanya memang banyak PR di lapangan yang harus kita kerjakan dan harapannya dagangan bisa membantu di sini sih. Oke, tadi kan Mas bilang bahwa potensinya sangat besar dan ini kan sebenarnya tinggal sebulan lagi ya menuju pemilihan presiden, meskipun masih ada pemilihan kepala daerah lainnya yang akan menyusul begitu. Tetapi sejauh ini perkembangannya seperti apa khususnya untuk belanja stok warung sendiri lewat startup? Kalau dari data dagangan sendiri, kalau kita bandingkan data penjualan tahun ini, 2-3 bulan terakhir dibandingkan tahun sebelumnya, itu ada peningkatan hampir 20%, Pak. Dan ini kita lihat memang salah satunya karena mungkin tahun politik ya. Jadi masyarakat punya dana lebih, baik dana lebih yang lahir dari anggaran negara, karena sekarang kan ada pekerjaan-pekerjaan tambahan ya. Yang saya lihat banyak viral itu ada pekerjaan untuk melipat surat suara yang insentifnya juga lumayan. Hanya yang patut diwaspadai adalah seperti fenomena yang sempat terjadi minyak goreng, ada penimbunan-penimbunan. Karena supply chain, rantai supply kita ini nggak lancar. Akhirnya pusat-pusat retail di daerah nggak mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang normal. Apalagi kalau lagi musim begini, pasti ada oportunis yang berusaha memainkan harga. Nah di situ yang jadi PR, yang kita harap dengan dagangan kita bisa menjaga stabilitas harga. Jadi kita membantu para produsen, kita bantu banyak perusahaan consumer goods untuk memastikan tidak hanya barang mereka bisa sampai ke daerah, tapi harganya pun dijaga. Availability-nya, ketersediaan barang juga dijaga. Lewat data-data yang kita sajikan gitu. Baik, artinya secara potensi besar sekali dan juga secara resiliensi ini termasuk sektor yang sangat resilience begitu ya. Lalu bagaimana dengan model bisnis dari Dagangan Indonesia sendiri? Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah model bisnis yang proven gitu ya, memberikan sebuah income yang signifikan buat perusahaan dan juga mungkin ini nampaknya berdampak terhadap ekspansi dari Dagangan Indonesia nih ke depan, Mas Rian. Iya Mas, kalau kita ngomong resiliensi, kita bisa ingat waktu zaman pandemi, saham yang paling dicari itu saham perusahaan consumer goods. Di tengah perusahaan-perusahaan lain yang sahamnya merosot, consumer goods itu menguat waktu pandemi kemarin. Jadi saya rasa itu menjadi konfirmasi akan resiliensi dari bisnis consumer goods atau kebutuhan sehari-hari. Dan potensi di Indonesia juga nggak main-main ya. Kita tadi bicara ada ratusan juta orang, ada ratusan juta mulut yang harus kita penuhi dengan kebutuhan sehari-hari, dan kalau dikalkulasi itu potensi pasarnya bisa sampai ratusan miliar dolar. Artinya udah puluhan ratusan triliun. Tapi yang jadi masalah kembali yang tadi saya sampaikan, banyak perusahaan consumer goods ini yang kesulitan untuk bisa menjangkau daerah-daerah, dan sekalipun mereka bisa menjangkau, mereka tuh nggak punya visibility. Mereka nggak tahu barang saya itu disukai atau enggak, penjualannya seperti apa, posisi saya dibanding kompetitor ini seperti apa. Dan yang terakhir, sekalipun mereka tahu, untuk mereka bisa memfollow up, menindaklanjuti, misalnya mereka mau meningkatkan visibility, barang-barang produknya dipajang di warung-warung di posisi yang strategis seperti di minimarket atau supermarket
modern itu sulit untuk mereka memfollow up. Dan di sisi lain untuk teman-teman saudara-saudara kita yang di daerah tuh untuk dapat produk yang lengkap dengan murah dengan mudah, nggak harus travel, itu juga sulit. Jadi sekalipun ini tahan terhadap resilience, sekalipun potensinya besar, ini yang harus kita selesaikan. Dan Solusi apa nggak yang cuma diberikan oleh dagangan, dagangan? banyak yang butuh ikut terlibat dalam penyelesaian masalah ini, saya rasa. Oke, seperti apa solusi yang diberikan dari dagangan sendiri, Mas? Nah, jadi kalau misalnya perusahaan consumer goods kerja sama kita, mereka nggak hanya kita bantu untuk bisa produknya didistribusikan ke daerah-daerah, mereka bisa lihat tuh penjualan mereka seperti apa, posisi mereka dibanding kompetitor seperti apa, dan kemudian mereka bisa kerjasama sama kita untuk meningkatkan visibility, untuk bisa membuat orang-orang di daerah lebih kenal produk mereka dengan kita bilangnya brand activation. Jadi mereka bisa kita bantu supaya produknya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di warung-warung. Lebih strategis, Kemudian lebih efisien juga begitu ya Mas ya. Oke, untuk sistem kerjasamanya seperti apa nanti akan kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Rian Manafik, CEO dan juga co-founder dari Dagangan Indonesia. Sistem kerjasamanya dengan distributor dan juga retailer seperti apa. Dan juga kalau dilihat dari layanan yang ditawarkan oleh dagangan sendiri untuk kedua belah pihak ini apa saja, Mas Rian? Iya, makasih Mas. Betul tadi yang disampaikan, ada dua pihak yang kita layani. Yang pertama perusahaan consumer goods bersama distributornya. Jadi mereka kalau mau pakai dagangan tinggal kontak kita bisa kerjasama, kita salurkan barangnya, kita bantu program-program marketingnya, brand activation, product placement dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah pemilik usaha kecil, pemilik warung, pemilik peritel kecil yang ada di daerah-daerah, kita nggak ada di kota, itu bisa langsung install aplikasi dagangan atau bisa langsung hubungi dagangan lewat website, lewat media sosial, dan kita akan layani secara online bahkan secara offline selama berada di daerah cakupan Dagama. Oke. Cakupannya itu di daerah mana saja? Sekarang hampir semua Jawa Tengah, Jogja itu udah kita cover sampai ke pelosok-pelosok kayak Bumiayu, Kelampok, Grabak, daerah-daerah kayak Demak, Kudus. Kita juga ada di sebagian Jawa Barat dan di sebagian Jawa Timur kayak Kediri, Pacitan, Malang dan daerah-daerah yang di luar kota besar. Tapi kalau di luar Jawa belum. Baik, di luar Jawa belum, masih fokus di Jawa terlebih dahulu, itu juga potensinya sudah sangat besar ya. Baik, tapi saya searching nih ya, di iOS tuh belum ada nih dagangan. Kenapa tuh Mas Rian? Emang hanya di Android atau seperti apa? Ya, jadi memang fokus kita kan di daerah-daerah pemilik warung, retail yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, itu jarang banget Mbak yang pakai produk Apple. Jadi kebanyakan memang pakai produk non-Apple. Sehingga kita fokus untuk pengembangan Android daripada kita maintain dua tapi nggak maksimal, lebih baik satu tapi betul-betul maksimal. Karena mungkin ada biaya layanan untuk update ya. Kalau misalnya di iOS juga sementara kan penggunanya nggak terlalu banyak, apalagi kalau yang untuk mikro begitu ya, pedagang mikro. Karena segmennya banyak yang pakai Android. Value yang dirasakan oleh produsen dan juga peritel begitu pada saat menggunakan jasa dari Dagangan Indonesia apa saja tuh Mas Rian? Ada satu produsen minyak goreng yang sampai buat testimoni gitu ya di channel dagangan, ada testimoni dari produsen minyak goreng ini waktu krisis minyak goreng 1-2 tahun lalu. Dia bilang setelah pakai dagangan dia bisa melihat suatu hal yang nggak pernah dia lihat karena barangnya bisa sampai ke pegunungan-pegunungan. Terus waktu dia survei sampai ke wilayah-wilayah yang tadinya nggak terjangkau, dia bisa lihat barang dia ada di situ. Dan itu semua bisa dilakukan tanpa biaya tambahan. Dan ini yang menarik ya dari produsen ini. Sementara kalau dari user kita yang adalah pemilik warung, ada satu ibu namanya Ibu Yuliati, tinggalnya di Cangkringan. Cangkringan itu di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Sebelumnya itu dia mesti bolak-balik ke kota Jogja untuk belanja, dan omsetnya paling tinggi 500.000 karena keterbatasan kemampuan logistik dia dan dana dia. Setelah pakai dagangan semuanya lebih gampang. Sekarang dia 2 juta per hari dapat omsetnya. Kemudian yang tadinya dia nyewa tempat, sekarang dia punya tempat sendiri, dia bisa beli sendiri. Berapa banyak yang sudah join bersama dengan dagangan pelaku UMKM mikro sejauh ini, dan apakah dagangan sudah untung? Ada lebih dari 50.000 pengguna yang sudah pakai dagangan, dan 20.000 diantaranya rutin setiap bulan pasti pakai. Dan mereka tersebar di sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia. Dagangan sudah profit? Atau lagi mengejar profit targetnya di 2024?
memang kita punya disiplin yang dari awal di setiap transaksi kita harus punya positive unit economics dan itu disiplin yang kita jaga sampai sekarang dan akan terus kita kembangkan ke depannya. Baik, oke. Sukses untuk dagangan Indonesia ke depan dengan berbagai macam target yang akan diraih begitu. Sehat selalu, Mas Rian. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih Mas, Mbak. Ya. Oke, pemirsa, demikian Create Up kali ini. Sebelum kami akhiri, kami tayangkan kembali update dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers sampai dengan pukul 9:29 saat ini. Baik, kalau kita lihat posisi dari IHSG ada di level 7.274,639, bergerak menguat ya 0,46%. Dan top gainers diantaranya adalah ada Aman, Brand, BRPT, UNTR, kemudian TPIA, ACRO, SMDR, Arto, dan MSJA. Kemudian pemirsa kita lihat untuk saham-saham yang menjadi top losers diantaranya adalah Boga, AMRT, CGAS, NICE, Inet, SMLE, BANK, dan juga film. Untuk loser kayaknya belum terlalu jauh berbeda dengan pembukaan tadi di pukul 9 tepat. Sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.